Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 368 akhirnya rilis dan ya, chapter kali ini benar-benar epic. Mantap cuy, mantap. Chapter ini adalah lanjutan langsung dari akhir chapter sebelumnya, di mana setelah Deku berhasil menguasai emosinya, kini Deku bersiap untuk menghabisi Shigaraki All For One. Dan tidak hanya itu kawan-kawan, akhirnya quirk dari pewaris One For All kedua akhirnya diungkap di chapter kali ini. So tak usah banyak basa-basi, akan kita bahas chapter kali ini sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Amukan Shigaraki. Chapter dibuka dengan Deku yang menanyakan ke Shigaraki All For One, apakah Shigaraki masih ada di dalam sana. Maksud Deku di sini adalah sosok Shimura Tenko atau sosok anak kecil yang ingin Deku selamatkan di dalam dimensi All For One. Nah, pembuka chapter ini adalah lanjutan chapter kemarin. Setelah Deku masuk ke Berserk Mode, kini Deku dapat kendalikan emosinya. Akan tetapi, Berserk Mode masih bergemuruh. Mendengar perkataan Deku tadi, Mirio cukup heran dan Shigaraki All For One membalas perkataan Deku bahwa Shigaraki Tomura kini sudah tak ada lagi. Sebab menurut All For One, mereka telah menyatu menjadi satu wujud. Hal ini dapat terjadi karena All For One mengurung Shigaraki kecil atau Shimura Tenko. Dan lagi pula, All For One lebih kuat dan lebih dominan. Maka dari itu, kini All For One atau kita panggil saja Shigaraki All For One lah yang mengambil alih tubuh Shigaraki. Shigaraki All For One kemudian mengancam Deku bahwa pertarungan yang akan terjadi sebentar lagi dapat All For One pastikan tidak akan berakhir bahagia bagi Deku. So, maka dari itu, Deku bersiap untuk menghadapi Shigaraki All For One. Mirio yang bingung tadi kemudian mengungkapkan beberapa fakta terbaru berkaitan dengan pernyataan Deku di awal chapter tadi, yakni apakah masih ada Shigaraki di dalam dimensi quirk All For One. Nah, Mirio di sini membeberkan fakta bahwa pada saat dia bertarung dengan Shigaraki All For One, dia sempat mendapatkan reaksi yang sangat aneh dari Shigaraki setelah mengata-ngatai Shigaraki kalau dia tak punya teman. Yang tentu ucapan yang dilontarkan Shigaraki oleh Mirio sebelumnya adalah perkataan Shigaraki versi bocil atau Shimura Tenko. Jadinya sekarang Mirio berpendapat bahwa meskipun All For One berkata bahwa Shigaraki dan dirinya telah menyatu, namun hal itu dianggap bohong karena Shigaraki masih ada di dalam sana. Dan cara untuk memancingnya adalah dengan cara ditekan dengan provokasi. Semakin ditekan, maka akan semakin tak stabil pula emosi Shigaraki All For One. Pada akhirnya, Deku mulai mengerti cara kerjanya. Dan ya, Shigaraki All For One yang kelemahannya sudah diketahui, kini mulai menyoroti Mirio. Buset, mau ngapain lu? Dari belakang Deku, kesadaran quirk Nana Shimura kemudian muncul dan fokus ke arah tangan kiri mutasi Shigaraki. Fokusnya Nana Shimura di sini bukan tanpa alasan, sebab di salah satu jari Shigaraki ada gumpalan daging yang membentuk tubuh fisik Kotaro. Nah, uniknya gumpalan daging ini juga nampaknya punya kesadaran, sebab dia membalas lirikan dari Nana Shimura. By the way, Kotaro ini adalah anak kandung Nana Shimura si pewaris One For All ke-7 dan juga ayah dari Shigaraki Tomura. Jadi di panel ini sangat menyayat hati sebenarnya. Tapi ya gimana ya, sulit juga. Nana Shimura yang melihat Kotaro kemudian memberitahu ke Deku bahwa dia masih ada di sana. Dia yang dimaksud di sini belum jelas, apakah kesadaran Kotaro atau Shimura Tenko. Kita tidak tahu pasti. Singkatnya, tak butuh waktu lama, Shigaraki All For One lalu mengamuk dan duar! Shigaraki All For One melompat dengan sangat brutal hingga membuat sekolah Yui miring dan hampir jatuh. Buset, ngeri amat. Shigaraki All For One akhirnya meninju Deku dan smash! Permukaan sekolah Yui hancur sehancur-hancurnya. Sialan nih Shigaraki, brutal banget anjir. Gila nih Yui lama-lama kalau begini bisa jatuh juga. Overdrive! Tinjuan maut dari Shigaraki benar-benar kena telak ke Deku. Tapi ajaibnya dengan serangan yang sangat ekstrim tadi ternyata berhasil ditangkis oleh Deku. Buset, Deku udah tahan banting banget di sini. Deku lalu membalas ancaman All For One tadi bahwa All For One lah yang justru tak akan mendapatkan akhir yang bahagia. Kemudian tiba-tiba dengan cepat selur-selur Black Whip yang membuntuk rantai kini mengikat lengan Shigaraki All For One. Dan selur-selur Black Whip ini ternyata sudah digabungkan dengan quirk Fajin. Alhasil genggaman dari ikatan Black Whip kini bakal semakin kuat karena ada quirk Fajin di dalamnya. Buset, GG banget. Dan ya, dengan cepat Deku berhasil membanting Shigaraki dengan serangan yang diberi nama Black Chain. Tapi bukan berarti Shigaraki langsung tumbang cuy, karena Shigaraki langsung mengambil posisi kuda-kuda untuk balik menyerang Deku. Jadi, melihat kondisi Shigaraki yang sudah bersiap, kini Deku melepas Black Whip-nya, namun yang disiapkan Deku juga tak kalah hebat, di mana pewaris kedua langsung muncul di balik Deku dan meminta Deku untuk segera memakai quirk-nya. Pewaris kedua berpesan ke Deku bahwa setelah mengaktifkan quirk-nya, Deku hanya memiliki waktu 5 menit sebelum dunia ini akan runtuh dirusak oleh Shigaraki. So, maka dari itu, Deku sudah bersiap memakai quirk pewaris kedua.
Anjir, mantap. Dengan cepat, Deku mengaktifkan Quirk Powers kedua, yakni Quirk Transmission, yang mana Quirk Transmission ini difokuskan ke tangan dan Deku membuat semacam kendali pada tangannya. Entah apa ini sebenarnya, nanti di konten detail saja kita jelaskan. Sementara Shigaraki yang mendarat di salah satu pelontar, tiba-tiba dengan cepat langsung menerima hantaman yang sangat keras dari bawahnya. Dan ya, yang menghantam Shigaraki adalah Deku seorang. Deku yang memakai Quirk Transmission menyebut beberapa tingkatan gear. Pertama 2 gear, kemudian 3 gear, lalu top gear, dan jedar. Shigaraki terpental dengan sangat-sangat keras dan brutal. Hal ini bahkan tak dapat dirasakan oleh Mirio yang melihat dari bawah. Dengan serangan top gear tadi, Shigaraki akhirnya muntah darah. Tapi yang bikin Shigaraki heran adalah Quirk apa yang dipakai oleh Deku. Sebab kali ini bukan Fajin seperti yang sebelum-sebelumnya. Dan ya, akhirnya Shigaraki menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Kembali ke Deku, dengan dibantu oleh Powers kedua, kini Deku bersiap memberi serangan gear terakhir. Di saat bersamaan pula, ada perkataan dari Yoichi yang berbincang ke All For One. Di sini juga menjelaskan perihal Quirk Transmission, yakni Quirk yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah kecepatan benda apa saja yang disentuhnya. Dan tak butuh waktu lama, Gear Shift Overdrive diaktifkan. Nah, sekarang kondisi kekuatan Deku yang tadinya 100% kini meningkat jadi 120%. Chapter 368 ditutup dengan Yoichi yang menyampaikan pesan ke All For One bahwa hari ini mereka para hero akan mengakhiri semuanya. Dan ya, dengan Shift Gear Overdrive tadi memberi Deku kekuatan lebih untuk memakai jurus pamungkasnya, yakni Detroit Smash. Tinjuan Deku benar-benar brutal hingga menimbulkan ledakan energi yang luar biasa. Dan chapter 368 pun selesai. Wow, bukan main chapter kali ini, keren mampus. Akhirnya setelah sekian lama, Quirk Powers kedua akhirnya terungkap di chapter ini, yang ternyata Quirknya di luar dugaan benar-benar overpower. So, konten detail akan segera menyusul, jadi tungguin coy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.